satu cerita. Tapi kisah ini akan menyelesaikan masalahnya orang-orang yang punya hutang. Ini langsung pada seger semua ini. Orang-orang yang punya hutang insya Allah akan selesai masalahnya berkat cerita yang satu ini. Tapi syaratnya satu. Syaratnya jangan matikan nabimu, jangan wafatkan nabimu, jangan hilangkan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya pindah dari alam dunia, pindah ke alam barzah, pindah ke sana. Bahkan tubuhnya Nabi tidak mati, tubuhnya tidak mati. Nama kematian buat Nabi hanya keluarnya roh dari jasad. Tapi jasadnya enggak meninggal, jasad Nabi tidak mati. Baru jasadnya syuhada saja masih hidup. Sayyiduna Hamzah radhiyallahu taala anhu setelah 40 tahun kuburannya digali karena mau dibuat jalur perairan, dipindah. Ada salah satu alat gali yang kena tubuhnya, jenazahnya. Setelah 40 tahun masih mengucurkan darah segar. Setelah 40 tahun masih mengucurkan darah segar. Itu paman Nabi dan sahabat Nabi. Sama Allah dimuliakan seperti itu. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran jelas disebutkan orang-orang yang meninggal di jalan Allah, jangan kamu kira mereka meninggal. Justru Allah juga ngomong gak boleh mengira beliau-beliau meninggal. Bahkan yang ngasih nama hidup itu bukan saya. Yang ngasih nama hidup itu bukan ulama. Yang ngasih nama hidup itu bukan Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah sendiri yang mengatakan bal ahya, mereka itu sungguh hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yurzakun. Dan bukan cuma hidup, ada yang hidup gak dapat rezeki, tapi ini hidup yurzakun, terus diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru kerasnya orang-orang yang syuhada. Lantas bagaimana dengan kelasnya imamnya para syuhada, imamnya para nabi, imamnya para rasul, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasakan dulu, jenengan semua, anda semua, kita semua punya nabi yang hidup di alam sana, yang bekerja di alam sana, yang bergerak di alam sana, gak pernah berhenti, terus memantau umatnya. Termasuk sore hari ini menerima sholawat dan salam jenengan semua. Diterima itu sholawat dan salam, karena ini kiriman ya, diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan jelas alamatnya dari mana. Nah itulah bejonya saya, Majlis Ar-Raudhah. Padahal ini maulid Jamuri, betul ya? Nah tempatnya Majlis Ar-Raudhah, yang ngirim Jamuri, yang ngirim Jamuri dan kawan-kawan semua dapat dicatat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau udah seperti itu, apa keuntungan yang didapat? Ini banyak orang yang lupa, banyak orang yang gak paham, banyak orang gak ngerti. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Jabir ini punya kebun kurma dan dia punya hutang kurma, kurma. Masalahnya utangnya sama Yahudi yang benci Nabi, benci Islam. Karena tidak setiap Yahudi benci. Ya, Yahudi itu bangsa. Istri Nabi Sayyidah Sofiyah juga seorang Yahudiyah. Yang dibenci itu adalah ajarannya Yahudi yang memusuhi Islam. Lah ini udah ajarannya Yahudi, orangnya Yahudi pula. Bencinya sama Nabi luar biasa. Ketika melihat ada satu sahabat punya hutang, belum bisa bayar, maka Yahudinya senang. Ini saatnya untuk menghina sahabatnya Nabi. Ini saatnya untuk merendahkan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Yahudi ke kebunnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu untuk nagih utang. Ibu-ibu pernah diparani ditagih? Tahu rasanya? Diparani gak punya duit, enak rasanya ya? Diparani sama orang yang badannya mungkin gede-gede, mungkin badannya tidak enak dilihat, wajahnya serem, itu tidak seberapa. Tapi kalau yang nyamperin ibu-ibu mulutnya cerewet, itu luar biasa. Ada mau bayar kapan utangmu? Utang kau dibayar. Wah itu lebih dari pria-pria yang badannya besar itu. Yang cerewetnya luar
luar biasa, kalimatnya menusuk dan merobek-robek jiwa dan menyebabkan ibu sakit hati ketemu orang yang seperti itu. Hari itu Yahudi datang ke tempatnya Jabir. Nabi Muhammad SAW dimintai tolong sama Jabir, ya Rasulullah, tolong utang saya ini biar bisa ditunda, dibayar tahun depan. Yahudinya diajak bicara. Nabi ngajak sahabat, ini kerennya di sini, hebatnya di sini. Ada satu teman Nabi, sahabat Nabi punya utang. Uangnya buat bayar gak cukup, kebunnya buat bayar gak cukup. Nabi Muhammad SAW tidak duduk di rumahnya, tapi Rasulullah SAW ngajak sahabat-sahabatnya, yuk kita ke rumahnya Jabir, ayo kita ke kebunnya Jabir. Kasihan itu, Jabir digeruduk Yahudi, Jabir disamperin Yahudi. Ini Yahudinya lagi nagih Jabir, mau menghinakan Jabir. Berangkat Nabi Muhammad SAW bersama sahabat. Kemudian Rasul sendiri yang ngajak ngomong bicara si Yahudi. Artinya Nabi SAW tokoh masyarakat, Rasul punya jabatan, punya kedudukan, mau membela orang yang ditagih hutang, mau membela orang yang terlilit hutang. Saat itu Nabi belum punya duit, karena Nabi kalau punya duit tekno didom langsung, dibagi-bagi langsung habis. Apa sabda Nabi buat orang yang terlilit hutang? Kadang ini mubalih nggak paham, kemudian menyebutkan hadis yang seakan-akan orang meninggal punya hutang itu sengsara. Salah. Dulu Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang meninggal punya hutang, saya tidak akan sholatkan jenazahnya. Maksudnya bukan karena benci, Nabi tidak mau nyolatkan jenazahnya dulu, minta sahabat yang punya duit, beres no ini, bayari hutangnya, sehingga masuk kubur udah selesai, gak ada hutang piutang. Kalau kita alhamdulillah sudah niru, kalau ada hutang piutang jadi tanggungan saya, tanggungan kami atau keluarga. Jadi Nabi nggak mau SAW ada umatnya yang meninggal dalam keadaan masih punya hutang. Makanya Nabi ngomong sama sahabat, tidak sama mulai sholat dulu sebelum hutangnya dilunaskan. Tapi begitu Nabi punya hutang, apa sabda Nabi Muhammad SAW? Siapa yang meninggal punya hutang, Nabi punya uang ya, siapa yang meninggal punya hutang, saya yang bayar hutangnya, saya yang lunaskan uangnya. Kalau dia nggak punya hutang, biar uangnya milik ahli warisnya. Kalau punya hutang, aku yang bereskan. Mana konglomerat sekarang yang berani ngomong begitu? Mana saudara yang berani ngomong begitu? Mana umat Islam yang berani ngomong begitu untuk orang yang tinggal di satu kampungnya? Yang di kampung ini yang punya hutang, kalau meninggal aku yang melunaskan. Mana yang seperti itu? Nabi Muhammad SAW bangkit membela sahabatnya, diajak ke rumah Jabir. Sampai di situ Nabi ngomong langsung sama yang namanya Yahudi. Yahudi, gini aja, kalau boleh pembayarannya ditunda, diundur, kasih perpanjangan waktu. Yahudinya ngomong, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, julukan Nabi Muhammad SAW, wahai Abul Qasim, tidak bisa, hari ini juga harus dibayar. Bu, kalau jenengan ditagih utang 5 miliar, hari ini harus dibayar. Ngeluh atau enggak ngeluh? Ngeluh ya. Punya uang cuman 100.000, tagihannya 5 miliar. Pusing atau enggak pusing? Pusing. Lah ini Nabi Muhammad SAW datang, kasusnya begitu. Kebun korma ini buahnya cuman sedikit, hutangnya bertonton, jadi enggak mungkin bisa dibayar. Maka Nabi mengatakan kepada Yahudinya, tunggu sebentar. Kemudian Jabir bawa korma sedikit, disuguhkan Nabi Muhammad SAW. Itulah adabnya sahabat. Kedatangan Nabi sepunyanya apa ya disuguhkan. Ini ya Rasulullah, korma muda disuguhkan. Setelah itu Nabi Muhammad SAW ngelilingi kebun kormanya Jabir. Kebun kormanya dikelilingi, dilihat muter, ya memang gak cukup. Jumlahnya buah korma itu gak mungkin cukup untuk bayar. Maka Nabi SAW kemudian tanya sama Jabir, di mana biasanya kamu duduk-duduk di kebun korma ini? Tempat yang biasa kamu gunakan untuk nongkrong. Kalau bahasa kita, gazebonya di mana? Ya gazebonya di mana? Rasulullah tanya, di mana itu? Di sini ya Rasulullah. Saya biasa berteduh di sini. Ya udah, saya tak tidur sebentar. Bayangkan ini, ditagih utang sama Yahudi, ditinggal tidur sama Nabi. Tiruan. Maksudnya apa? Utang nggak usah dipikirin. Yang nagih di depan ini ya, nggak dipikirin, tinggal tidur Nabi Muhammad SAW. Ini nanti bisa dicek di Syarah Fathul Bari, Syarah Bukhari ya. Juga di kitab-kitab Syarah Bukhari yang lain.
Tidur Nabi SAW, kemudian bangun. Datangi lagi Yahudinya. Karena masih maksa harus dibayar hari itu juga. Rasul berkata, gimana? Bisa enggak ditunda dulu pembayarannya? Kasih perpanjangan. Tidak bisa, harus hari ini. Ya sudah. Nabi SAW keliling lagi. Tawaf. Ngelilingi kebun kurma. Ditawafi. Setelah selesai ditawafi, Nabi bilang sama Jabir, Jabir, sudah sekarang kamu panen tuh kurmanya, bayarkan. Panen, bayarkan. Saya tidur dulu. Nabi tidur lagi. Asik ya? Tidur. Bangun tidur, Nabi nanya sama Jabir, gimana? Udah beres? Beres ya Rasulullah. Itu hutangnya kurma lunas semua. Bahkan ini kurma saya nggak berkurang. Panennya lebih banyak dari panen bertahun-tahun ini. Ini nggak masuk akal ya Rasulullah. Disitulah Nabi bersabda, Ashhadu anni Rasulullah. Aku bersaksi, aku adalah Rasulullah. Kalau bahasa kita, saya Nabi, saya Rasul. Rasulullah bangga dengan kerasulannya. Aku bersaksi, aku adalah Rasulullah. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaih. Pelajarannya apa? Pelajarannya banyak, tapi saya mau garis bawahi satu. Lah kamu kalau ada masalah, nabimu mau buang. Kamu punya masalah, nabimu kamu singkirkan. Kamu punya masalah seperti nggak punya nabi. Sahabat ada masalah, punya nabi. Sahabat ada masalah, tahu punya Rasul. Makanya yang ngomong sama nabinya, ngomong sama Rasulnya. Nah kalau sudah jadi sahabatnya Nabi, jadi temannya Nabi SAW, kalau punya masalah, Nabi selesaikan. Nah kenapa kita sekarang ada masalah, gak selesai-selesai. Gak pernah menjadikan Nabi sebagai teman, gak pernah menjadikan Nabi sebagai sahabat. Beda dengan para kiai dan Habib-Habib tempo dulu. Habib dan kiai tempo dulu tuh tidak pernah mengajarkan pakailah pakaian dengan tangan kanan, melepas dengan tangan kiri. Gak seperti itu. Tapi para Habib dan para kiai ngajari pakailah pakaian, bayangkan gimana Nabi pakai pakaian. Nabi kalau pakai pakaian tuh kamu bayangkan dulu. Nabi kalau pakai pakaian tangan kanan dulu. Kalau melepas tangan kirinya. Rasulullah SAW kalau pakai sandal kaki kanan, kalau melepas kaki kiri. Bukan masalah kanan kirinya, tapi suruh bayangkan nabinya, suruh bayangkan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita udah seperti itu, jalan kita bayangkan gimana Rasulullah pakai sandal, kemudian jalan kita bayangkan bagaimana Rasulullah berjalan, duduk kita bayangkan bagaimana Rasulullah dulu SAW. Maka kalau kita punya hajat, ada masalah, tinggal ngomong, Kanjeng Nabi pengen beli rumah nggak punya duit, ngomong. Oh. Kamu kira ini semua jadi begini karena saya punya duit? Enggak. Tapi gara-gara saya rajin ngomong, ya Rasulullah, cucumu yang agak nyebelin di Solo ini, banyak dosanya, banyak salahnya, punya utang banyak, punya hajat banyak. Please, mintakan sama Allah, lunaskan. Mintakan sama Allah, selesaikan. Mintakan sama Allah. Nah kalau Jabir sahabat, Jabir itu sahabat, Nabi datang ngurusi, masa saya cucunya nggak diurusi? Nggak mungkin. Masa saya cucunya nggak diurusin? Nggak mungkin. Lantas bagaimana dengan Anda? Beb, saya bukan cucu Nabi. Tenang, Anda semua bisa jadi saudara Nabi Muhammad SAW. Rasul dalam hadis mengatakan, sungguh saya akan